Para pastor, para suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kami bertiga, tim seksi Kitab Suci Paroki Yesus Gembala Baik Keuskupan Palangkaraya, kini hadir kembali. Saya berharap Bapak Ibu semua tidak pernah bosan dan jemu melihat kami, mendengar suara kami. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa bahwa kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Saya ingin kembali mengulang untuk mengingat dua pertemuan yang sudah kita lewati. Kalau dalam pertemuan pertama kita menggali tentang Allah adalah kasih, dan pertemuan kedua kita juga mendengar dan menggali tentang subtema Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Hari ini kami ingin bersama Bapak Ibu semua mendalami bersama subtema pertemuan yang ketiga tentang orang berdosa namun percaya. Para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertemuan yang ketiga ini kami ingin memberikan gambaran dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama, kita semua diharapkan memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup dan berkuasa. Dan kita juga diajak untuk bagaimana merasa bangga dan percaya diri sebagai orang Katolik dan terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Para saudara-saudari yang terkasih, kami harap semuanya sudah siap agar kita bisa melaksanakan pendalaman kitab suci ini dengan baik. Dan kami bertiga juga akan siap membawakannya dengan baik. Untuk itu, kami persilahkan kepada Pak Felix untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Pastor, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kami hadir untuk menemani, untuk bersama-sama kita mendalami kitab suci di bulan kitab suci dan September ini. Pada pertemuan yang kedua, kita telah sama-sama mendalami tema kita, yaitu Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Kita sekarang masuk dalam pertemuan ketiga. Kita pada hari ini kita akan sama-sama mendalami subtema tentang orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Kita akan belajar dari pengalaman pertobatan Petrus dan kawan-kawan di dalam perikop nanti yang kita akan baca dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita diajak untuk membangun sikap tobat sehingga kita dapat mengenal Yesus dengan benar dan hidup kita pun dapat menjadi tanda dan berkat bagi orang. Marilah kita membuka hati kita bagi sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam pertemuan ini. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami dari waktu ke waktu. Khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara-saudari dalam seiman. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, terangilah kami semua yang ada di sini dan juga yang menyaksikan tayangan ini dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan menghantar hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai bacaan untuk kita renungkan bersama pada pertemuan yang ketiga ini, marilah kita sama-sama mendengarkan dari bacaan yang diambil dari
Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Pak Marcel. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala ini juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Marcel sudah membacakan kitab suci untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar orang banyak di pantai danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Banyak orang mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah yang disampaikannya. Mereka berdesak-desakan untuk dapat mendekati Yesus. Bila orang banyak itu terus mendesaknya, tidak akan ada jarak antara Yesus dengan mereka, sehingga ia tidak akan dapat berbicara kepada mereka. Lalu Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak itu, Yesus meminta Simon Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ untuk menangkap ikan. Perintah ini terdengar aneh di telinga Simon Petrus. Ia adalah nelayan yang terbiasa mencari ikan di Danau Galilea. Pada malam sebelumnya, Simon Petrus dan teman-temannya telah bekerja keras untuk mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Malam hari adalah waktu yang cocok untuk menangkap ikan, dan Simon Petrus adalah nelayan yang memahami situasi di danau itu. Rasanya sia-sia dan tidak ada gunanya
untuk menebarkan jala pada siang hari. Kalau kemudian ia bertolak untuk menebarkan jala, hal itu semata-mata ia lakukan hanya karena mengikuti perkataan Yesus. Bisa jadi Simon Petrus tidak setuju dengan Yesus, tetapi ia melakukan apa yang dikatakannya. Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya bukanlah peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal mereka menebarkan jala pada siang hari atas perintah seorang guru. Sesampainya di darat, ia mendekati Yesus dan sujud di hadapannya, lalu berkata, "Tuhan, pergilah di hadapanku karena aku ini orang berdosa." Menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap, Simon Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Kenyataan yang dialami Simon Petrus membuat dia sadar siapa pribadi yang sedang dihadapinya. Hal ini juga membuatnya sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, sehingga tidak layak di dekat Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ia meminta Simon untuk tidak merasa takut. Benar bahwa Allah telah menyatakan diri di dalam diri Yesus. Tetapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat mereka hancur dan binasa. Bahkan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Menjala manusia merupakan kiasan untuk mencari atau membawa orang menjadi pengikut Yesus. Di dalam praktiknya, hal ini nantinya baru akan mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka akan memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka bahkan harus meninggalkan negeri dan keluarga mereka untuk melaksanakan tugas ini. Agar dapat menjalankan tugas ini, sekarang mereka harus mengikuti Yesus. Para romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih mendalami bacaan ini, kita akan diantar oleh beberapa pertanyaan. Agar kita sama-sama lebih memahami bacaan ini, maka akan dibawakan dalam beberapa pertanyaan dan akan dibawa oleh Pak Yudita. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Yudit untuk membawakannya. Baik, terima kasih Pak Felix. Para pastor, para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita sama-sama mendengarkan dan barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang di rumah juga mendengar sambil membaca kitab suci dari Injil Lukas pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa perjalanan panjang yang dialami oleh kita sebagai manusia ini membawa sesuatu yang luar biasa sebenarnya bagi kita manusia, sadar ataupun tidak sadar. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua yang ada di rumah, mari kita sama-sama mendalami bacaan dari kitab suci pada hari ini dengan 4 pertanyaan penuntun, dan kami harap pertanyaan ini juga menjadi bagian dari refleksi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menjalani hidup di dunia ini. Pertanyaan yang pertama, di mana peristiwa itu terjadi? Kalau Bapak Ibu tadi membaca dan mendengar, pasti mengetahui jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon Petrus? Pertanyaan yang ketiga,
melihat kejadian yang terjadi di bacaan Injil tadi, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus setelah menangkap banyak ikan? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kitab suci ini. Karena jawabannya semua ada dan berlandaskan di bacaan Injil Lukas pada hari ini yang baru saja kita dengar. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kami berharap Bapak Ibu bisa membantu kami, bisa menuliskan jawaban-jawaban yang terbaik di kolom komentar, ataupun Bapak Ibu sekali lagi kami mengajak untuk bisa membuat sebuah video rekaman secara pribadi bersama keluarga, sehingga jawaban Bapak Ibu itu juga bisa tersampaikan dan didengar oleh orang banyak. Harapan kami semoga Bapak Ibu bisa melakukannya itu. Baik Pak Felix dan Pak Marcel, kita akan membawa Bapak Ibu serta saudara-saudari yang ada di rumah masuk ke dalam pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini kami yakin dan sangat menyadari bahwa sungguh akan menggugah pribadi kita sebagai orang beriman Katolik untuk bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita, bagaimana kita melihat identitas diri kita sebenarnya sebagai orang Katolik. Dari dua pertanyaan yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu bisa menggali, bisa merefleksikannya dari dalam hati yang paling dalam. Bagaimana sih perjalanan saya selama ini, selama hidup di dunia? Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang pertama, apakah kita berbangga akan identitas kita sebagai orang Katolik? Atau pernahkah kita malu dan takut mengakui diri sebagai orang Katolik? Kira-kira Pak Felix, Pak Marcel, itu bagaimana menggumulinya? Dan ini nanti Bapak Ibu juga yang ada di rumah merefleksikan. Mungkin Bapak Ibu selama perjalanan hidup kita bisa membayangkan dan merefleksikan, saya pernah nggak ya malu mengakui diri sebagai orang Katolik? Ketika misal ada di satu buah rumah makan, ketika mau makan ingin membuat tanda salib, itu ciri khas utama kita. Tapi kita mungkin merasa malu dan sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, nanti boleh diungkapkan baik di kolom komentar ataupun dalam video. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, belajar dari pengalaman pertobatan Petrus dari penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Ini sesuatu yang luar biasa pengalaman Petrus tadi. Apakah kita pun juga merasakan kehadiran Yesus dalam pengalaman krisis kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua pertanyaan refleksi ini saya yakin kalau Bapak Ibu benar-benar dalami, hayati, ini akan membukakan pintu hati kita. Bagaimana sesungguhnya identitas kita, bagaimana sesungguhnya iman kita itu diuji dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari para rasul atau para murid Yesus, apakah kita juga pernah berpikir dan menyadari ternyata para rasul atau para murid Yesus itu juga pernah yang namanya mengalami krisis kepercayaan diri. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus dicalibkan, dan bahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Mereka itu tidak berani mengakui diri sebagai pengikut Yesus karena mereka menyembunyikan diri mereka dan tidak mau terlihat di hadapan orang banyak. Rasa ketidakpercayaan diri yang dialami oleh para murid itu muncul saat itu ketika Yesus sudah tidak lagi bersamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus membuat para rasul akhirnya
mengenal siapa sebenarnya Dia. Perjumpaan para rasul dengan Yesus yang bangkit dari kematian membuktikan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah anak manusia dan Mesias yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kuasa atas kerajaan surga. Dengan mengenal Yesus, para rasul dapat mengenal kembali identitas mereka sebagai pengikut Yesus. Apakah kita juga sebagai manusia, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang katanya percaya dengan Yesus, kita apakah juga sungguh mengimani Yesus dan sungguh bisa membuktikan identitas kita di hadapan orang banyak? Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, identitas inilah yang menggerakkan mereka untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus, khususnya menjadi pewarta Injil. Mereka pergi ke berbagai penjuru di seluruh dunia untuk memberitakan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Kita juga sebagai manusia, sebagai muridnya yang pasti harus bangga dengan identitas kita sebagai orang Katolik. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah juga bangga akan hal ini? Saya yakin kita semua mengatakan, ya, kami bangga. Rasa bangga itu kita tunjukkan dalam cara hidup kita yang baik, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, terlebih dengan sesama yang kita jumpai. Inilah bentuk panggilan kesaksian kita sebagai murid-murid Yesus di masa kini. Bapak Ibu, berangkat dari dua pertanyaan refleksi tadi, saya yakin Bapak Ibu akan lebih mendalami dan menggumuli, oh ternyata saya selama ini sebagai murid Yesus agak malu mengungkapkan identitas saya siapa sebenarnya. Oh ternyata selama ini saya sebagai murid Kristus ini bangganya hanya di dalam diri, tetapi kita ketika keluar, kita berbaur dengan orang lain, ini rasa kebanggaannya mulai agak disembunyi-sembunyikan. Inilah ujian yang terpenting bagi kita dalam hidup ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita kembali belajar dari Simon Petrus. Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya itu bukanlah sebuah peristiwa biasa saja. Dia dan teman-temannya sangat takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal mereka menebarkan jala pada siang hari atas perintah seorang guru. Krisis iman dan identitas Petrus yang kemudian 3 kali menyangkali gurunya, kini mendapatkan sebuah peneguhan dari Yesus yang bangkit hanya dengan sepenggal sabda. Demikian kalau Bapak Ibu mengingatnya, apa yang dikatakan oleh Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Hal yang sama pun Yesus lakukan juga terhadap kita di saat kita mengalami krisis kepercayaan diri. Ia mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam jika kita pun menuruti perintah ini. Maka kita akan menyaksikan sebuah keajaiban yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Pengorbanan yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan mendatangkan sebuah sukacita yang besar pula bagi kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kami mengajak Bapak Ibu semua untuk berkenan merefleksikan 4 pertanyaan dari pendalaman kitab suci yang tadi baru saja kita dengar, dan 2 pertanyaan refleksi iman untuk kita sama-sama dalami. Kita ingin menghayati kembali bagaimana identitas kita sebagai orang Katolik. Apakah kita sungguh terpanggil?
apakah kita sungguh mengakui Yesus tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang yang kita jumpai. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Pak Marcel, Ya. Pak Felix, kita sudah menghantar pertanyaan-pertanyaan dari kitab suci dan pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu yang menyaksikan pada hari ini. Seperti biasa Bapak Ibu, ada sebuah tindakan aksi nyata yang bagi kita itu penting, karena bagian dari aksi nyata adalah bagian dari wujud nyata kita untuk mengekspresikan bahwa saya sungguh mengimani, bahwa saya sungguh mendalami pertanyaan-pertanyaan refleksi pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendalami dan merefleksikan sabda Allah pada hari ini, marilah kita bersama-sama merencanakan sebuah aksi nyata yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kita, terlebih di saat kita mengalami krisis kepercayaan, di saat kita mengalami krisis identitas, baik itu yang kita alami di diri kita sendiri ataupun yang dialami oleh saudara-saudari kita. Kita merencanakan aksi bersama atau aksi perseorangan untuk siapa, itu buat apa, bersama siapa, kapan dan di mana itu terjadi. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, semoga aksi nyata ini bisa sama-sama kita lakukan, baik itu secara pribadi ataupun dalam kelompok kategorial ataupun dalam lingkungan ataupun di dalam stasi. Pak Felix, Pak Marcel, demikian kita sudah menghantar pendalaman kitab suci dalam pertemuan kita yang ketiga pada hari ini. Harapan besar bahwa ada satu makna yang luar biasa yang bisa diperoleh, baik itu untuk diri kita dan juga untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkannya pada hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan pendalaman kitab suci pertemuan ketiga ini dengan doa penutup. Nanti doa penutup akan didoakan oleh Bapak Marcelinus Kamis. Kepada Pak Marcelinus kami persilahkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama di pendalaman kitab suci pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama ini, akhirnya semangat cinta kami kepadamu dan kepada semua orang yang kami jumpai menjadi satu kesatuan dalam menjawab panggilan hidup kami masing-masing, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di lingkungan serta paroki tercinta kami. Dengan demikian ya Bapa, terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu selama kegiatan pendalaman kitab suci ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pendalaman kitab suci kita pada pertemuan ketiga ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua umat beriman Allah diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.